tangan saya saat ini telah ada keputusan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Setidaknya ada 10 lembar di sini. Yang penting saya ingin sampaikan mesti dibaca dengan detail, teliti, dan dipahami oleh umat sehingga pelaksanaannya bisa sempurna seperti yang disampaikan. Karena kami menduga ada sebagian informasi ini yang sampai, sebagian tidak sampai, sehingga menyebabkan kegelisahan, kepanikan, ketidaktahuan, bahkan ketidaksempurnaan menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Saya mohon izin untuk bisa berkontribusi menyampaikan fatwa ini sehingga bisa lebih meluas dengan baik, dipahami oleh masyarakat, dan bisa kita amalkan sesuai dengan ketentuan syariat agama kita. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Jadi di sini ada adab atau kaidah-kaidah fatwa yang memang mesti disusun demikian, dan ini sudah standar dari mulai pertimbangan kasusnya seperti apa, mengingat ini terkait dengan dasar hukumnya, baik firman Allah ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti Anda bisa lihat dasar dalil argumentasinya, karena seorang alim, apalagi kumpulan semuanya menjadi ulama, tentu tidak akan berfatwa sembarangan kecuali mengacu pada dasar hukum. Ini disebutkan di sini dari halaman pertama dalil-dalilnya, ya, hadis-hadisnya, bahkan ada terjemahannya. Kita bisa akses dan bisa baca bersama sampai disebutkan ke 5-6 halaman pertama. Ya, 5 halaman masih dalil, ini fase mengingat, sampai di halaman ke-6 memperhatikan. Jadi ada dalil sampai 6 halaman, Al-Quran, hadis, kemudian kaidah-kaidah fikih, usul fikih. Jadi tidak boleh sembarangan orang ngasih fatwa, kalau tak tahu kaidah jangan memberikan fatwa. Jadi Al-Quran sumber hukum, hadis sumber hukum. Bagaimana sumber itu menjadi produk hukum, ada kaidah. Sehingga menjadi produk fikih yang bisa kita amalkan bersama. Ini kaidahnya disebutkan, kemudian memperhatikan pendapat-pendapat ulama. Jadi merujuk sehingga semua keilmuan ini aspeknya punya sanad, bersambung kepada ulama-ulama sebelumnya yang mendekati kepada isyarat-isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting merujuk kepada ulama-ulama untuk mengamalkan hadis Nabi, ya, wa innamal ulama warathatul anbiya, dan ulama itu pewaris Nabi, ya, para nabi, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kemudian memperhatikan pendapat para ulama sebelumnya, kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, karena penanganan wabah kekinian itu tidak akan pernah terlepas dari situasi wabah di masa lalu yang pernah terjadi, dan bagaimana penanganan fikihnya, dari situ kemudian dirujuk sampai keluarlah di halaman ke-8 tentang fatwa hukumnya, menetapkan. Saya mohon izin untuk masuk ke dalam langsung fatwanya dan langsung membacakan sehingga kita mengetahui dengan baik. Memutuskan menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Ini penting dibaca secara keseluruhan. Pertama, ketentuan umum. Ya, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan COVID-19 adalah coronavirus disease, ya, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Jadi fatwa ini terkait dengan wabah virus corona atau COVID-19. Kedua, ketentuan hukum. Jadi tadi ketentuan umumnya untuk memberikan batasan bahwa fatwa ini dikeluarkan hanya terkait dengan masalah ini saja. Bagaimana ketentuan hukumnya? Tolong perhatikan dengan baik. Di sini ada 9 poin. Ingat betul. Jadi bukan 1-2 yang Anda cuplik lantas Anda sampaikan atau sebarkan atau di broadcast atau memberikan dasar kepada MUI, tapi sebagian saja yang dicuplik. Itu pun penting dipertimbangkan kembali. Saya bacakan satu-satu. 1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan, dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama atau ad-darurat al-khams, ya, ad-daruriyah al-khams. Ini bagian pertama. Jadi meminta kita semua berikhtiar, jaga kesehatan kita,
jaga baik-baik kondisi kita. Kalau kita mengambil kepada bagian-bagian sebelum yang disampaikan, jelas sekali ada anjuran langsung dari Nabi, kalau sudah tahu wilayah yang terjangkit jangan masuk ke situ, dari wilayah itu jangan keluar. Ya, ini bagian dari menjaga kehidupan kita, dan nanti turunannya kita akan lihat seperti apa proses yang dimaksudkan. Ad-Daruriyatul Khams, jadi ada 5 aspek tujuan pokok syariat ya, yang harus kita jaga. Yang pokok pertama adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Jadi jangan sampai kita mencari harta, mencari kehidupan, ya, mencari segala hal yang menyenangkan, tapi lupa bahwa ada yang membahayakan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan banyak menafsirkan, kita sudah pahami. Jadi kedua, ini yang paling penting, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Saya ulang, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, salat Jumat dapat diganti dengan salat zuhur, karena salat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah salat 5 waktu atau rawatib, salat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Jelas poin yang kedua. Jadi kalau memang sudah ada diketahui positif atau bahkan kemungkinan kuat suspek yang diduga sangat kuat terkait dengan corona, maka ini jelas ya, fatwanya sangat jelas, jangan melibatkan diri dalam proses pelaksanaan ibadah berjamaah, baik Jumat, salat fardu ditunaikan berjamaah di masjid, atau salat-salat sunnah yang ditunaikan dengan sifat berjamaah terbuka. Fatwa ini sangat jelas, mudah dipahami, landasan hukumnya kuat. Bahkan kalau boleh kita memberikan bandingan yang sangat ringan, dalam situasi badai saja, ada hujan lebat, dingin, ya, itu bahkan muadzin mengumandangkan azan dengan satu kalimat membolehkan masyarakat untuk sholat di rumah karena khawatir terkena badai ketika akan ke masjid. Maka bagaimana dengan kondisi orang tertular virus dan bisa menularkan pada orang lain? Atau bahkan dalam konteks lain, ya, orang yang safar saja, perjalanan jauh, dengan keadaan safarnya dia bisa mengganti Jumat dengan zuhur karena kesulitan menunaikannya. Maka bagaimana dengan orang terkena virus yang membahayakan pada dirinya dan bahkan membahayakan orang lain di sekitarnya? Ini sangat mudah dipahami dan tidak perlu banyak ditafsirkan. Jadi kalau memang dampaknya pada wilayah yang sudah terjangkiti, kemudian orangnya diketahui banyak di situ terkena virus juga, maka hukum menunaikan ibadahnya itu bisa diganti dari yang aspek berjamaah di masjid, bahkan Jumat menjadi berjamaah di rumah, atau mungkin Jumat diganti dengan zuhur sesuai dengan fatwa yang disampaikan. Tapi fatwanya belum selesai sampai di sini. Jadi kalau kita mengambil yang kedua ini saja, maka nanti akan banyak ditafsirkan dengan ya, masjidnya ditutup, Jumatnya tidak ditunaikan, ya, baru secara umum. Sedangkan kondisi belum selesai disampaikan. Ya, fatwa nomor 3, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Jadi kalau poin 2 tadi khusus bagi yang terkena, maka yang poin ketiga A itu menunjuk kepada kita yang tidak terkena, tapi kita tinggal di wilayah yang diduga banyak terjangkit dan menyebar virus corona, sehingga menjadikan kita khawatir kalau keluar itu bisa terdampak, terkena, dan bahkan berpotensi menularkan pada yang lain. Dan ini pun sangat dipahami. Jadi kalau Anda tinggal di wilayah-wilayah